Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu ekspor kerajinan kayu. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, Reza Ruhmana Askorik, Melasari Wulandari, Adelia Tri Agustin, Fauzia Anjar Faiza. Di sini kami akan menjelaskan untuk tujuan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan menilai kontribusi setiap anggota dalam proyek evaluasi simulasi ekspor produk kerajinan ke pasar internasional. Untuk susunan tim dan tugas anggota kami, Reza Ruhmana sebagai Ketua Tim, Melasari Wulandari sebagai Divisi Produksi dan Kemasan, Adelia Tri Agustin sebagai Divisi Marketing, Fauzia Anjar Faiza sebagai Divisi Keuangan. Untuk tugas utama sudah terpapar di tabel ini. Berikutnya laporan usaha. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar terutama di sektor kehutanan. Produk kerajinan kaya Indonesia memiliki daya saing yang tinggi baik dari sisi estetika, ketersediaan bahan, hingga nilai budaya. Dan untuk kelompok kami menyusun strategi ekspor produk kerajinan kayu khususnya ke pasar Jepang dan Korea Selatan dengan pendekatan terencana dan berbasis data. Untuk kejelasan model bisnis internasional. 1. Jenis produk yang diekspor yaitu kayu olahan plywood atau veneer, furnitur minimalis dari kayu jati decking dan flooring outdoor. Kedua, model bisnis yang digunakan B2B, yaitu bisnis langsung, konsinyasi melalui distributor lokal, ekspor langsung atau direct export, joint venture, atau regional equipment manufacturer. Untuk struktur harga komponen harga, bahan baku, biaya produksi sertifikasi dan QC, pengemasan dan transport lokal, biaya ekspor dan biaya keluar, biaya pengapalan ke Jepang. Total harga FOB, harga jual importir Jepang, harga retail di Jepang. Untuk komponen rincian dan biaya sudah sesuai yang ada di tabel ini. Berikut ini adalah rincian anggaran yang sudah terjual. Untuk berikutnya inovasi dalam pendekatan pasar global. Pertama, inovasi produk, desain modular dan knockdown, finishing tahan cuaca, dan custom order. 2. Inovasi distribusi, partisipasi pameran internasional, katalog digital, platform bisnis atau bisnis online. 3. Inovasi branding, storytelling berbasis keberlanjutan, dan level made in Indonesia legal wood. Hasil penjualan dan respon pasar Jepang. Dan untuk data total ekspor tahun 2024, dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan International Tropical Timber Organization, untuk lebih jelasnya sudah terpapar di tabel ini. Selanjutnya penjualan dalam negeri yang berhasil. Kami berhasil meningkatkan penjualan produk kayu jati di pasar domestik terkait strategi pemasaran digital melalui e-commerce dan media sosial. Produk seperti meja dan rak berbahan kayu diminati karena desain yang alami dan modern. Partisipasi dalam pameran UMKM serta kerjasama dengan toko interior juga mendorong penjualan. Dalam beberapa minggu penjualan meningkat 45%. Dengan strategi pemasaran yang tepat, pemanfaatan teknologi digital, dan komitmen terhadap kualitas, kami berhasil menunjukkan bahwa produk kayu lokal memiliki potensi besar untuk bersaing dan sukses di pasar dalam negeri. Berikutnya respon pasar Jepang terhadap produk Indonesia. Yang pertama tanggapan positif. Jenis kayu favorit, pesan yang disukai, nilai budaya. Untuk yang kedua masukan dan keluhan dari buyer Jepang yaitu inkonsistensi atau ketidakkonsistenan, keterlambatan pengiriman, kurangnya sertifikasi tambahan. Berikutnya strategi mitigasi. Yang pertama, penerapan sistem quality control berlapis dan standar produksi ketat. Kedua, gudang transit strategis di dekat pelabuhan ekspor. Ketiga, asuransi pengiriman dan jaminan kualitas produk. Keempat, penyesuaian produksi dengan iklim dan preferensi lokal Jepang. Kelima, sertifikasi dan audit produk. Keenam, pemanfaatan teknologi digital untuk pelacakan produksi. Selanjutnya, pengalaman lapangan dan transformasi bisnis. Pengalaman lapangan yaitu 1. Adaptasi terhadap standar internasional. 2. Pemahaman budaya bisnis Jepang. 3. Simulasi praktis atau negosiasi dan strategi ekspor. Transformasi bisnis. 1. Dari bahan mentah ke produk jadi. 2. Akses buyer, akses pengetahuan. 3. UMKM naik kelas. Poin-poin pembelajaran utama. Aspek dan pembelajaran. Aspek kualitas produk, pembelajaran. Untuk pembelajaran Jepang sangat menuntut kualitas dan konsistensi. Aspek ketepatan waktu, untuk pembelajaran buyer Jepang menilai ketepatan waktu sebagai bentuk profesionalisme. Aspek dokumentasi dan standar, pembelajaran invoice, packing list,
dan sertifikat mutu harus rapi dan sesuai standar. Aspek pentingnya mitra lokal, pembelajaran mitra di Jepang membantu mengurus distribusi, memahami pasar, serta menjembatani budaya bisnis. Aspek keberlanjutan dan reputasi, pembelajaran buyer Jepang lebih tertarik pada produk yang memiliki cerita sosial dan ramah lingkungan. Selanjutnya, evaluasi keberlanjutan usaha. Evaluasi kelanjutan usaha dalam kegiatan ekspor produk kerajinan kayu ke pasar internasional sangat penting untuk menjamin bahwa proyek ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi dalam jangka pendek tetapi juga ramah lingkungan. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan 3 pilar keberlanjutan, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Untuk aspek lingkungan, strategi yang dilakukan. 1. Penggunaan bahan baku legal dan lestari. 2. Pengelolaan limbah produksi. 3. Efisiensi energi produksi. Aspek sosial, program pemberdayaan sosial yang diterapkan. 1. Perlibatan masyarakat sekitar hutan. 2. Pelatihan dan pengembangan kapasitas pengrajin. 3. Penciptaan lapangan kerja lokal. Aspek ekonomi, langkah strategis dalam keberlanjutan ekonomi, peningkatan nilai tambah produk. 2. Investasi teknologi produksi. 3. Diversifikasi pasar dan produk. 4. Penguatan akses permodalan. Selanjutnya, indikator keberhasilan keberlanjutan. Indikator dan target. Untuk indikator, 1. Penggunaan bahan baku legal target 100% bahan baku. 2. Presentasi limbah kayu yang dimanfaatkan kembali. 3. Presentasi pekerjaan lekal. 4. Margin keuntungan bersih dari produk ekspor. 5. Jumlah pasar ekspor baru dalam 2 tahun untuk target sesuai yang ada pada tabel ini. Rekomendasi ke depan. 1. Sertifikasi produk ke pasar lain. 2. Mengembangkan sistem digital supply chain untuk pelacakan kayu dari hulu ke hilir. 3. Mending integrasikan sistem audit sosial memperkuat posisi di pasar premium. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil simulasi dan analisis ekspor produk kerajinan kayu ke pasar internasional, khususnya Jepang dan Korea Selatan, dapat disimpulkan bahwa produk kerajinan ke Indonesia memiliki potensi besar untuk ekspansi ke pasar global, terutama dengan memanfaatkan bahan baku lokal kualitas seperti jati dan peranti serta keterampilan pengrajin tradisional. Model bisnis internasional yang diterapkan yaitu kombinasi antara bisnis-to-bisnis langsung, konsinyasi ekspor langsung, dan joint venture. Rekomendasi, agar rencana ekspor ini dapat direalisasikan secara nyata dan berkelanjutan, berikut adalah beberapa rekomendasi strategi yang dapat dijalankan. 1. Pengembangan produk dan sertifikasi. 2. Penguatan branding dan promosi internasional. 3. Kolaborasi dengan mitra strategis. 4. Investasi pada teknologi produksi. 5. Skema pembiayaan dan dukungan pemerintah. Produk yang terjual, jam dinding dan hiasan dinding. Ini adalah bukti packing pesanan customer. Selanjutnya, dokumentasi produk yang terjual. Ini adalah bukti pembelian dan bukti transfer customer. Sekian dan terima kasih.